Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri yang akan kita pelajari ini menggunakan lingkaran satuan. Kalau dulu waktu di SMP menggunakan segitiga. Ini ada lingkaran satuan, yaitu lingkaran yang berjari-jari satu. Ini jari-jarinya. Ini titik, ada satu titik, titiknya yaitu titik A dengan koordinatnya 1,0. Dia bergerak sepanjang busur lingkaran ini sampai di titik P. Titik P koordinatnya adalah X, Y. Maka kita sebut busur ini adalah T. Kemudian berarti ini sampai sini adalah X-nya dan ini sampai sini adalah Y-nya. Kalau dulu waktu belajar di SMP kan ada sin theta ya. Sin theta itu berarti depan bagi miring, berarti Y dibagi 1. Sin theta sama dengan Y per 1, cos theta berarti X per 1. Maka Y sama dengan sin theta dan X sama dengan cos theta. Tapi kita ini menggunakan busur, sepanjang busur ini yaitu T. Maka sin T sama dengan Y dan cos T sama dengan X. Kita gunakan sepanjang busur ini ya. Terus jadi dengan kita menggunakan theta ini sudut dan kita menggunakan T ini adalah busur T ya. Ternyata dengan menggunakan busur yaitu sin T sama dengan Y itu sama dengan kita menggunakan sudut. Sin theta sama dengan Y. Sin T sama dengan Y. Sin theta sama dengan Y. Theta di sini, T-nya di sini. Jadi dengan kita mendefinisikan sin menggunakan lingkaran satuan dan menggunakan segitiga itu adalah sesuai ya, boleh ya. Terus ya ini, jadi pendefinisian melalui lingkaran satuan dengan melalui segitiga siku-siku adalah cocok atau sesuai. Sekarang kita cari berapakah sin 0. Yang namanya 0 itu kan dia belum bergerak kemana-mana. Dia masih di sini. Titik ini adalah 1,0. Tadi yang X-nya kan sebelah sini ya, ini Y-nya. X-nya itu menyatakan cos, X sama dengan cos theta, Y-nya menyatakan sin theta. Jadi titik P ini bisa kita tulis P kurung buka cos X, cos T, sin T. P sama P kurung buka cos T, sin T gitu. Jadi X-nya menyatakan cosnya dan Y-nya menyatakan sin-nya. Karena ini titik A ini belum bergerak kemana-mana, maka cos 0 adalah 1 ini. Dan sin 0 adalah 0. Ini ya. Cos 0 sama dengan 0, sin 0 sama dengan 0 dan cos 0 sama dengan 1. Lalu berapa sin Pi? Pi itu di sini. Pi di sini. Kok tahu Pi di sini? Ini kan diperhatikan ya. Ini tuh lingkaran satuan. Ini adalah keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu kan rumusnya 2pi R. 2pi R. R-nya adalah 1. Berarti kelilingnya ini adalah 2pi kali 1, yaitu 2pi. Jadi segini itu 2pi. Nah, kalau pi saja, berarti kan separohnya keliling ini. Separohnya ini kan, kalau separohnya berarti kan sampai sini. Maka yang sampai sini adalah pi. Sepanjang dari ini sampai sini ya, ini adalah pi. Sehingga kalau kita cari sin pi, berapakah sin pi? Sin pi adalah, sin itu yang sebelah bagiannya Y. Sin pi adalah 0. Berapa cos pi? Cos pi adalah min 1. Lalu kalau sampai dari ini sampai sini adalah pi, kalau setengah pi berarti dari ini sampai ini ya, separuhnya lagi. Ini adalah pi per 2.
Maka sin pi per 2, sin itu bagian yang y, maka sin pi per 2 adalah 1 dan cos pi per 2 adalah 0. Kalau yang sin 3 per 2 pi, kalau ini setengah pi, 3 per 2 pi sampai sini berarti sin 3 per 2 pi adalah min 1 dan cos 3 per 2 pi adalah 0. Gitu ya. Jadi di sini makanya tadi ditulis 180 derajat itu sama dengan pi radian. Karena satu lingkaran penuh itu kan 360 derajat. Sedangkan tadi sudah kita tuliskan bahwa keliling atau panjang busur dari titik A sampai ke titik A lagi, ini panjang busurnya atau kelilingnya adalah 2pi kali 1 keliling lingkaran ya. Maka dari kalau gitu 360 sama dengan 2pi. Karena panjangnya keliling ini adalah 2pi. Panjang keliling ini 2pi. Jadi 180 derajat sama dengan pi radian. Pahami ya ini ya, paham ya. Terus kita mau mencari sudut-sudut yang lain. Sudut-sudut yang lain, kalau ini kita mau mencari sudut trigonometri sudut 45 derajat, kita buat segitiga siku-siku sama kaki, ini satu, ini dengan menggunakan Pitagoras, ini adalah akar 2. Kalau gitu sin 45 derajat atau sin 45 derajat itu berarti itu ya pi per 4 ya. Pi per 4 yaitu 1 dibagi akar 2, atau kita sederhana tulis dengan merasionalkan penyebut yaitu setengah akar 2 sin pi per 4. Kalau sin pi per 6, sin pi per 6 kita gunakan dari segitiga ini, segitiga sama kaki dan panjangnya 2, kita bagi 2 begini, sama kaki kan sudutnya 60, 60, 60. Maka sini 30, sini 60. Kalau kita mau mencari sin pi per 6 atau sin 30 derajat, ya ini sudutnya 30, sinnya berarti 1 dibagi dengan y-nya 2, depan dibagi sampingnya. Kemudian kalau mau mencari sin pi per 3, sin pi per 3 pi-nya apa itu? 180 ya tadi. 80 bagi 3 itu 60. Sin 60 derajat. 60 derajat tuh di sini. Depan dibagi miring. Berarti akar 3 dibagi 2, atau kita tulis setengah akar 3. Ya, ini sudut-sudut istimewa yang lainnya bisa kalian pahami. Cos pi per 4 berarti cos 45 derajat, cos 45 derajat berarti ini, berarti 1 dibagi akar 2 atau setengah akar 2. Terus kita akan menunjukkan bahwa sin min x itu sama dengan min sin x. Kalau sudutnya itu berlawanan arah jarum jam dari ini ke sana, maka itu sudutnya bertanda positif. Tapi kalau sudutnya searah jarum jam, maka sudutnya menunjukkan sudut yang negatif. Contoh, di sini sin x adalah b ya tadi, ini panjang busurnya, sin itu yang komponen yang y-nya. Sin x sama dengan b. Lalu sin min x kan ini. X-nya itu dia searah jarum jam. Sin min x sama dengan di sini b-nya negatif. Kalau ini a, b, maka sini adalah a, min b. B-nya negatif. Maka sin min x sama dengan min b. Lalu kita substitusikan, jadinya sin min x sama dengan min b, b-nya adalah sin x. Maka sin min x sama dengan min sin x. Cos x untuk yang ini adalah a. Cos min x sama dengan di sini adalah
A juga. Jadi cos min X sama dengan cos X. Atau dengan gampangnya ya, kita kalau sudut negatif di kuadran sini ya, kalau di sini sin X itu, sin itu tergantung dengan X, sin tergantung dengan Y, dan cos tergantung dengan X. Kalau di sini Y-nya kan negatif, berarti sin min X sama dengan min sin X. Kalau dari sini Y-nya adalah X-nya adalah positif, maka cos min X sama dengan cos X. Periode dari sin T dan cos T adalah 2pi. Perhatikan gambar ini. Yang biru ini adalah grafik Y sama dengan sin T. Yang hitam ini adalah grafik Y sama dengan cos T. Y sama dengan sin T, dia akan berulang setelah 2pi. Setelah 2pi dia akan berulang lagi grafiknya. Maka kalau gitu periodenya adalah 2pi. Demikian juga untuk yang cos T. Dia akan berulang, cos T misalkan saya mulai dari sini. Nah, setelah sampai sini dia akan berulang lagi. Berarti periode dari cos T adalah 2pi. Kemudian nilai sin T dan cos T berkisar dari min 1 sampai 1. Nilainya, Y-nya, paling kecil adalah min 1 dan paling besar adalah 1. Fungsi sin T adalah fungsi ganjil. Bisa kalian cek kenapa dia fungsi ganjil. Karena kalau kita masukkan sin min T itu kan sama dengan min sin T ya. Jadi dia fungsi ganjil. Sin min X sama dengan min sin X. F min X sama dengan min Fx ya. Itu maka dia fungsi ganjil. Fungsi cos T adalah fungsi genap. Fungsi genap adalah jika f min X sama dengan min F min X sama dengan Fx. F min X sama dengan Fx itu adalah fungsi genap. Jadi di sini cos min X sama dengan cos X. F min X sama dengan Fx ya, berarti cos X adalah fungsi genap. Periode fungsi trigonometri. Fungsi f dikatakan periodik jika terdapat suatu bilangan p sedemikian hingga fx tambah p sama dengan fx untuk semua x dalam daerah asal f. Sin x ditambah 2pi sama itu akan bernilai sama dengan sin x min 2pi, akan bernilai sama juga dengan sin x tambah 12pi sama dengan sin x. Bisa dipahami ya, tadi sin X itu grafiknya akan berulang setelah 2pi. Periode didefinisikan sebagai bilangan positif terkecil P yang memenuhi persamaan Fx plus P sama dengan Fx. Periode dari sin X dan cos X adalah 2pi, tadi udah dijelasin. Sekarang contoh, tentukan ya periode dari fungsi yang berikut ini. Sin 2pi T. Periode dari sin 2pi T yaitu kalau tinggal periodenya kan 2pi ya, berarti 2pi dibagi dengan ini. 2pi dibagi dengan ini berarti adalah 1. 2pi per 2pi. Yang P cos 2T. Berarti 2pi dibagi dengan ini. Kalau ini adalah sin AT, maka periodenya adalah 2pi dibagi dengan A. Ini kan sin 2pi T. Jadi A-nya itu adalah 2pi. Berarti 2pi dibagi 2pi itu 1. Kalau yang B 2pi dibagi dengan 2. A-nya 2 ya. Di sini berarti P itu periodenya. Berarti nanti akan berulang setelah setiap pi. Sin 2pi T per 12, maka periodenya adalah 2pi dibagi 2pi per 12. 2pi dibagi 2pi per 12 sama dengan 12.
Amplitudo adalah setengah jarak antara titik terendah dan titik tertinggi pada grafik. Contohnya, tentukan amplitudo dari fungsi sin 2πt per 12. Karena daerah hasilnya ini adalah min 1 sampai 1, maka amplitudonya adalah min 1, jarak antara min 1 sampai 1, ya. Berarti kan 2 jarak ya. Tadi amplitudo menyatakan jarak titik terendah dan titik tertinggi. Dari min 1 sampai 1 kan jaraknya 2. Maka 2 dibagi dengan 2, separuhnya ya. Itulah amplitudonya. Jadi amplitudonya adalah 1. Yang nomor B ini amplitudonya cos 2t. Cos 2t nilai tertingginya 1, terendahnya adalah min 1. Karena ini ada pengalinya, faktor pengalinya 3, maka tertingginya menjadi 3 dan terendahnya adalah min 3. Jarak dari min 3 sampai 3 adalah 6. 6 dibagi 2, cepatnya 3. Itulah amplitudonya. Yang C, 50 tambah 21 sin 2πt per 12 ditambah 3. Ingat, nilai sin itu maksimal 1 dan minimal min 1. Berarti nilai sin ini pasti paling besar 1. Kalau paling besar 1, berarti nilai tertingginya adalah 50 tambah 21 kali 1, yaitu 71. Dan nilai terendahnya ini kan bernilai min 1, maka menjadi 50 ditambah 21 kali min 1, menjadi 50 dikurangi 21, yaitu 29. Terus jarak dari 71 sampai 29 jaraknya adalah 42. Kita kalikan setengah atau kita bagi 2, jadinya 21. Fungsi trigonometri yang lainnya, tadi sudah kita bahas, ada sin T, ada cos T. Fungsi trigonometri yang lainnya adalah ada tangen T, ada sekan T, ada kosekan T, ada kotangen T. Keempat fungsi ini bisa kita turunkan dari fungsi sin sama cos. Tangen T yaitu sin T dibagi cos T, kotangen T adalah cos T bagi sin T, sekan T adalah 1 per cos T, dan kosekan T sama dengan 1 per sin T. Jadi kebalikannya tangen T adalah kotangen T dan kebalikannya sekan T adalah kosekan T. Terus ini tunjukkan fungsi tangan berikut ini ya. Itu termasuk fungsi ganjil atau fungsi genap ini. Kita cek. Tangan min T sama dengan sin min T per cos min T. Sin min T itu sama dengan min sin T. Min sin T ya. Sin min T dikali 4. Dikali 4. Sin itu bernilai tergantung Y. Y-nya bernilai negatif. Maka ini jadi min sin T. Cara mengingat-ingatnya yang paling mudah seperti itu. Cos min T yaitu cos T. Sehingga min sin T bagi cos T sama dengan min tangen T. Karena tangen min T sama min tangen T, maka fungsi tangen T adalah fungsi ganjil. Terus sekarang ini tadi di awal sudah kita singgung bahwa 180 derajat itu sama dengan pi radian ya, dari lingkaran satuan yang berjari-jari 1, maka kelilingnya adalah 2pi kali 1 sama dengan 2pi. Jadi 2pi itu kalau dalam bentuk derajat itu ini 360, berarti 2pi sama dengan 360, sehingga 180 derajat sama dengan pi radian. Pi mendekati 3,1415927 radian. 1 radian berarti 180 derajat dibagi dengan pi, ketemunya sekitar 57,295. 1 derajat berarti pi radian dibagi 180. Pi-nya 3,14 dibagi 180, ketemunya mendekati 0,014533. Terus kita akan lihat beberapa sifat identitas trigonometri yang cukup penting. Di sini ada gambar lingkaran satuan, panjang jari-jarinya 1. Ini titik X, Y, maka sini X, ini Y, ini T.
atau T-nya ditulis di sini biasa bukan sudut. Kalau ini kan sudut ya. Kita kan kalau sudut masih anak SMP SMA lah. Kalau kita sebagai mahasiswa sudah menggunakan P. Jadi ini adalah panjang busur ini adalah T misalnya. Maka X sama dengan cos T. Ya, X sama dengan cos T dan Y sama dengan sin T. Sehingga kalau kita gunakan Pitagoras, ini kan segitiga siku-siku. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. X-nya adalah cos T, sehingga menjadi cos T kuadrat atau cos kuadrat T sama dengan sin kuadrat, tambah sin kuadrat T sama dengan 1. Jadi, cos kuadrat T tambah sin kuadrat T sama dengan 1. Jika ini kita bagi dengan cos kuadrat T, ruas kiri maupun ruas kanan, maka menjadi cos kuadrat T per cos kuadrat T adalah 1. Sin kuadrat T dibagi cos kuadrat T, itu bisa kita tulis sin T per cos T dikuadratkan. Sin T per cos T adalah tangan T dikuadratkan, jadi tangan kuadrat T. Sama dengan 1 per cos T. 1 per cos T bisa kita 1 per cos kuadrat T bisa kita tulis 1 per cos T lalu dikuadratkan. 1 per cos T adalah sekan T. Maka menjadi sekan T dikuadratkan yaitu sekan kuadrat T. Kemudian jadi kita dapatkan rumus ini ya. 1 plus tangan kuadrat T itu sama dengan sekan kuadrat T. Kemudian kedua ruas kita ganti dengan sin kuadrat T. Kedua ruas kita ganti dengan sin kuadrat T, maka sini menjadi cos kuadrat T per sin kuadrat T adalah kotangan kuadrat T. Sin kuadrat T per sin kuadrat T adalah 1. 1 per sin kuadrat T adalah kosekan kuadrat T. Karena 1 per sin T adalah kosekan T. Jadi kedua rumus ini tidak perlu dihafalkan. Kalian bisa menurunkan rumus ini dari rumus cos kuadrat T plus sin kuadrat T sama dengan 1. Lalu kita tahu dan kita buktikan bahwa sin min X itu sama dengan min sin X dan cos min X sama dengan cos X. Lalu tangan min X kita tunjukkan rumus hubungan antara tangan min X dengan tangan X. Tangan min X sama dengan sin min X bagi cos min X. Sin min X adalah min sin X dan cos min X adalah cos X. Jadinya adalah min tangan X. Ini kita akan menghitung hubungan antara sudut-sudut yang berrelasi. Ini adalah lingkaran, ini titik A, B, kemudian sudutnya ini adalah X, bukan sudut ya, panjang busurnya adalah X. Maka kalau kita mau menghitung panjang busurnya ini adalah P min X, ini kan P. Kalau P min X berarti mundur segini, sama dengan ini. Ya. Titik ini dengan titik ini adalah tingginya ini B, ini juga tingginya B. Kemudian ini X-nya adalah A, X-nya di sini adalah sebelah kirinya adalah min A. Jadi koordinatnya adalah min A, B. Sin P min X sama dengan sin P min X ini, sin itu punyanya Y. Maka di sini sin P min X adalah B. Dan B di sini adalah sinnya X. Maka sin P min X itu sama dengan B sama dengan sin X. Jadi sin P min X sama dengan sin X. Lalu cos P min X. Cos P min X adalah punyanya bagian X. X-nya di sini adalah min A. Maka cos P min X sama dengan min A. Dengan A untuk X di sini adalah cos X. Maka min A jadinya min cos X. Jadi cos P min X sama dengan min cos X. Atau cara gampangnya ya gini ya. Kalau sin itu tergantung dari Y. Kalau cos itu tergantung dari X. Jadi kalau ini di kuadran 2, Y positif, maka sin P min X adalah sin X. Gitu cara gampangnya gitu. Jelas ya? Lalu ini di kuadran 1. Ini ada titik A, B, ini ada busur X. Kemudian
titik A, B ini dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan X, maka menjadi titiknya di sini, hasil dari pencerminannya. Titik ini hasil pencerminannya adalah mempunyai koordinat B min A. Karena A, B jika dicerminkan ke garis Y sama dengan X, jadinya B, A. Kalau di sini adalah X, maka ini adalah, dan ini adalah Pi per 2. Kalau hanya sampai sini, ini sampai sini, berarti besarnya adalah Pi per 2 kurangi X, ya. Jadi panjang busur ini adalah Pi per 2 dikurangi dengan X. Terus kita cari cos X. Cos X untuk di sini, cos X-nya adalah A. Ya. Tapi A di sini adalah sin Pi per 2 min X. Untuk sudut yang untuk sudut ya, sudut atau panjang busur Pi per 2 min X, sinnya adalah bagian Y, maka ini adalah A. Sehingga sin Pi per 2 min X itu sama dengan cos A. Dan cos Pi per 2 min X, cos Pi per 2 min X itu kan yang ini ya. Maka cos itu yang komponen X di sini, yaitu di sini dalam ini B. Tapi untuk yang di sini B-nya adalah sin X. Jadi cos Pi per 2 min X sama dengan sin X. Demikian materi hari ini. Untuk latihannya nanti saya kasih PR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.